Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Pekan Paskah keempat, hari Minggu Panggilan yang juga disebut Hari Minggu Gembala Baik, tahun liturgi A dengan tema Yesus yang telah disalibkan, telah diangkat oleh Allah menjadi Mesias. Dialah gembala yang baik, yang mengenal semua dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya. Kita dulu bagaikan domba yang sesat, tapi kini telah kembali pada Sang Gembala. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memanggil setiap pribadi dengan cara yang unik. Ada yang dipanggil menjadi imam, biarawan, biarawati. Ada yang dipanggil untuk membangun keluarga Kristiani. Dan ada yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat melalui profesi dan karya harian. Marilah kita juga berdoa secara khusus bagi kaum muda, agar berani menjawab ya, jika Tuhan memanggil mereka secara khusus untuk melayani gerejanya. Dana solidaritas kantong merah misa pagi ini diintensikan khusus untuk Minggu Panggilan. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari Suster-Suster FCH, tata laksana dari lingkungan Santo Benediktus. Dengan semangat Minggu Panggilan ini, mari satukan hati untuk menjawab panggilan Tuhan. Dengan penuh syukur, kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran untuk merayakan misteri suci ini. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa hari ini kita mendoakan arwah saudara-saudari kita. Bersama warga lingkungan Maria kita mendoakan arwah Dr. Anne Marieta Suwani yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama istri, anak menantu, cucu dan cicit kita mendoakan arwah Bapak Matius Alianto yang 57 hari lalu dipanggil Tuhan. Semoga mereka berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita, khususnya juga atas hari Minggu doa panggilan ini. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita semua senantiasa diberikan kelimpahan berkat dan rahmat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bersama rohmu. Romo diakon, para frater, bruder, suster yang terkasih, selamat pagi. Khususnya bagi para frater, diakon, suster yang hadir di sini, selamat datang, dan dari berbagai tarekat dan juga berasal dari berbagai komunitas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini pada hari Minggu Paskah yang keempat ini bertepatan pula dengan hari doa panggilan sedunia yang ke-63. Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk merenungkan tema penemuan batiniah akan anugerah Allah. Kita bersyukur atas panggilan Allah bagi kita. Kita bersyukur karena secara khusus juga Allah memilih orang-orang yang hina dan lemah ini, yang tidak sempurna ini untuk ikut serta di dalam panggilannya mewartakan kabar sukacita melalui panggilan khusus yang kami hidupi, yang kami jalani. Maka hari ini kami juga memohon doa-doa Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, untuk kami di dalam menjalankan tugas perutusan ini yang tentu saja tidak mudah di tengah aneka kelemahan dan kekurangan kami. Maka hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana sosok gembala yang baik itu juga hadir di tengah-tengah kita. Kristus Sang Gembala yang baik hadir terus-menerus mengenal dan menemani kita. Maka dari itu mari kita juga memohon supaya Kristus Sang Gembala baik itu juga senantiasa mendampingi kita semua di dalam pesiarahan hidup di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita boleh juga ambil bagian dalam karya perutusan untuk mewartakan kabar sukacita Injil di tengah sesama kita melalui cara hidup kita masing-masing. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orangnya menerima perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur
Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu,
dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Uskup, para romo, suster-suster kecil ini, juga ada frater bruder. Selamat pagi para suster, Bapak Uskup, para romo, selamat pagi. Belum terdengar suaranya. Selamat pagi. Senang tidak memakai pakaian uskup, imam, suster? Senang nggak? Yang kecil-kecil yang di sana, yang sini pasti ada kegelisahan yang besar-besar ini. Takut kalau nanti ditagih. Yang kecil-kecil, adik-adik, senang nggak pakai pakaian itu? Senang ya? Siapa yang mau jadi uskup? Wah. Yang mau jadi suster? Kita doakan semua ya jadi suster dan jadi uskup, jadi romo. Silakan para uskup, para suster, para romo, frater, bruder yang kecil-kecil ini silakan berdiri menghadap ke Bapak Ibu yang ada di sana. Ayo berdiri. Silakan dilihat mereka, tandai mereka. Barangkali 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka benar-benar masuk untuk menjadi entah itu suster, frater, ataupun bruder. Tandai ya Bapak Ibu ya, yang di samping nanti boleh lihat nanti. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah warna-warni di dalam gereja. Pakaian mereka berwarna-warni,
kostum mereka meskipun saat ini mereka ya mungkin belum benar-benar menyadari, ya, terutama yang kecil-kecil ini, barangkali dengan cara-cara seperti ini mereka suatu ketika juga akan teringat, saya waktu kecil saya pernah pakai pakaian yang indah, pakaian jubah dan seterusnya. Semoga ini juga menjadi harapan bagi kita. Sekarang saya ingin menyapa yang suster, frater, bruder, romo sungguhan. Ada beberapa tarekat dan juga diosesan yang hadir di tempat kita. Saya sekalian memperkenalkan, maka silahkan nanti yang saya panggil untuk berdiri. Dimulai dari pemilik keuskupan terlebih dahulu. Para frater diosesan, silahkan berdiri termasuk diakon menghadap ke umat, silahkan. Ini Bapak Ibu, dua frater kita, yang satu frater, yang satu diakon yang sebentar lagi akan OTW menjadi romo. Terima kasih, nanti tepuk tangannya nanti. Oh sekarang, selamat datang. Kemudian SCY, silahkan berdiri termasuk Romo Haryanto. Ini SCY, ada frater, ada bruder, yang kecil itu bruder, itu kecil-kecil bruder. Terima kasih. MSC ada yang mewakili? Tidak ada, tapi di bawah ada standnya, nanti boleh juga berkenalan dari Romo-Romo MSC. Sekarang para susternya, yang dari paling jauh siapa ini? Dari suster Hati Kudus saya, Hati Kudus. Silahkan berdiri para suster menghadap ke umat. Ini suster-suster Hati Kudus, ada di Paroki Hati Kudus dan juga di mana? Santo Yosef ya. Kemudian para suster FSGM, biar berurutan saja. Silahkan para suster. Para suster FSGM. Kemudian para suster FCH, termasuk yang di atas. Silahkan berdiri, suster yang di depan maupun yang di atas. Ini bawa rombongan ini. Ada lagi? Tidak ada ya? Baik, inilah para Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka yang hadir saat ini bersama dengan kita. Mereka menjadi gambaran bagi kita sekali lagi tentang warna-warni kehidupan dalam gereja kita, betapa kayanya kehidupan membiara maupun kehidupan dalam panggilan secara khusus. Maka sekali lagi terima kasih atas kehadirannya para suster, bruder, frater untuk hadir bersama, untuk bersama-sama memperkenalkan di paroki kami, di paroki San Frades ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu panggilan ini atau hari doa panggilan sedunia ke-63 ini, Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam pesannya menyebut bahwa panggilan itu sebagai sebuah jalan keindahan. Panggilan itu adalah jalan keindahan, yakni sebuah jalan untuk memancarkan kasih Yesus Sang Gembala Agung kita. Maka hari ini bersyukur kita boleh mengalami melalui anak-anak putra-putri kita yang hari ini memakai pakaian biarawan, biarawati, juga pakaian imam untuk menghadirkan warna-warni keindahan di dalam gereja kita. Maka dari itu hari ini kita semua diundang untuk sungguh merenungkan bagaimana panggilan itu sebagai sebuah jalan keindahan. Tetapi memang panggilan itu bukan hanya terbatas pada panggilan sebagai biarawan dan biarawati, tetapi panggilan itu juga termasuk Anda semua yang hadir sebagai orang tua dalam hidup berkeluarga. Kita semua dipanggil secara umum untuk mengikuti Kristus, untuk ikut serta memancarkan kasih Kristus Sang Gembala Agung kita.
Tetapi memang pada hari ini secara khusus kita berdoa bagi panggilan khusus ini sebagai imam, biarawan, biarawati, juga yang mau secara khusus mempersembahkan hidup di dalam kehidupan membiara maupun juga di dalam kehidupan panggilan ini. Maka hari ini Injil menegaskan kepada kita tentang bagaimana sosok gembala yang baik tadi. Tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus hadir sebagai sosok gembala yang baik. Dia mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik itu akan melindungi domba-dombanya dari tangan-tangan perampok. Dia akan menjadi garda terdepan ketika membawa domba-dombanya itu keluar ke padang gurun. Dia akan berada di paling depan. Artinya dia sebagai sosok yang siap berkorban. Dia menjadi sosok yang mau mempersembahkan, menantang berbagai macam resiko. Inilah sosok gembala yang baik yang dalam bacaan kedua tadi juga sudah ditegaskan oleh surat pertama Rasul Petrus, bagaimana sosok gembala agung kita yakni Kristus telah mempersembahkan dirinya dengan menderita. Meskipun dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Meskipun menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan dengan tegas dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Inilah sosok gambaran gembala baik yang mau kita ikuti. Tidak mudah. Menjadi sosok gembala yang baik itu kriterianya ternyata sangat tinggi. Mau berkorban, mau memberikan diri, dan mau melindungi. Juga dalam perikopa lain seringkali ditegaskan oleh Yesus tentang sosok gembala yang baik itu, yang dibedakan antara gembala sejati dengan orang upahan. Gembala sejati tidak sama dengan orang-orang upahan yang hanya bermental, kalau orang Jawa bilang wani piro. Gembala yang baik itu tidak bermental seperti orang upahan. Seorang upahan akan mengalami, akan melaksanakan tugasnya ketika itu memang menguntungkan bagi dia. Kalau situasinya nyaman, dia akan stay, dia akan bertahan. Tetapi kalau ada tantangan berat, dia akan buy. Kalau nyaman akan stay, kalau berat, kalau ada tantangan dia akan bye-bye, akan lari, meninggalkan. Karena apa? Karena hatinya tidak sungguh terikat pada dombanya. Karena ia melayani sebatas hitung-hitungan untung dan rugi, maka wani piro, berani berapa, berani bayar saya berapa. Inilah saudara-saudari tantangan yang sering kali terjadi. Maka mendengar standar ini tentang gembala sejati ini juga menjadi PR besar bagi kami, para imam, biarawan, dan biarawati. Tidak jarang mentalitas sebagai orang upahan itu juga mampir dalam diri kami. Hari-hari ini barangkali Anda melihat pemberitaan di media sosial maupun berita-berita yang lain tentang berbagai macam kelemahan kami, para imam, biarawan, biarawati. Dan di balik jubah yang kami kenakan, di situ memperlihatkan bahwa kami sangat rapuh, kami sangat jauh dari sempurna. Mungkin kami juga pernah mengecewakan atau melukai Anda. Maka untuk hal ini secara pribadi saya juga memohon maaf atas itu. Dan terus memohon doa-doa dari Anda. Supaya kami paling tidak boleh
semakin menjadi gembala yang baik, setidaknya mendekati menjadi gembala yang baik sebagaimana Yesus sendiri. Maka dari berbagai macam situasi ini, kelemahan dan kerapuhan kami ini, kami juga disadarkan, kita melihat bahwa menjadi gembala yang baik itu ternyata bukanlah sebuah hal yang instan, sebuah hal yang tiba-tiba. Bapak Suci Leo ke-14 dalam pesannya juga menegaskan hal ini, bahwa panggilan itu adalah sebuah proses penemuan batiniah, sebuah proses terus-menerus di dalam upaya diri kita untuk terus-menerus meneladani semangat Yesus sendiri, Sang Gembala Agung itu. Panggilan itu bukanlah barang jadi yang turun dari langit. Inilah yang juga perlu kita sadari, yang perlu terus-menerus juga kami sebagai para imam, biarawan-biarawati terus-menerus memperjuangkan. Di balik kelemahan itu kami terus berjuang, terus berusaha, berproses di dalam kehidupan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mumpung ini juga hari Minggu panggilan, terkait dengan bagaimana proses ini, ada satu cerita kisah sederhana yang mungkin bisa menggambarkan bahwa memang seringkali panggilan itu memang tidak terjadi tiba-tiba. Panggilan itu tidak langsung jatuh dari langit, plek kepada Frater Meon misalnya, udah langsung pakai jubah, tidak. Tetapi melalui sebuah proses yang panjang dan kadang-kadang juga tidak pernah kita duga. Ceritanya begini. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang anak SD. Suatu ketika, suatu hari ia diajak ke stasiun Tanjung Karang untuk mengantar kakak laki-lakinya. Sang kakak rupanya akan berangkat ke Palembang untuk mengikuti tes masuk ke seminari. Kita bayangkan bagaimana situasinya. Dan bagi anak SD ini, itulah momen pertama kalinya ia melihat kereta api. Matanya begitu berbinar-binar karena heran, karena penasaran. Ia ingin sekali naik ular besi itu. Akan tetapi karena ia hanya mengantarkan kakaknya, ia pada akhirnya diajak pulang oleh orang tuanya. Dan anak itu pun sepanjang perjalanan dari stasiun ke rumahnya menangis. Dia tidak berhenti menangis karena sangat ingin merasakan naik ular besi itu, naik kereta api itu. Dan sejak saat itulah ia pertama kali mendengar kata seminari. Dan di kepala anak kecil itu seminari berarti, kalau kita mungkin mengartikan seminari itu sebagai tempat pendidikan calon imam, bagi anak kecil itu seminari berarti tempat yang bisa dicapai dengan naik kereta api. Karena apa tadi? Karena dalam konsepnya seminari, kakaknya mau ke seminari naik kereta api. Maka bagi dia seminari adalah satu tempat, entah di mana dalam bayangannya tidak ada, sebuah tempat yang bisa dicapai dengan naik kereta api. Itu saja, bukan sebuah tempat pendidikan calon imam atau biarawan. Singkat kata, waktu berlalu, keinginan itu sempat terlupakan. Namun anak ini terus bertumbuh. Hingga suatu waktu ada pengumuman pendaftaran tes susulan untuk masuk seminari. Dan mendengar pengumuman itu, ingatan masa kecilnya langsung kembali. Ia pun nekat mendaftar dan mengutarakan keinginannya untuk ke seminari. Apakah niatnya suci untuk melayani Tuhan atau menjadi imam? Sama sekali tidak. Tujuannya hanya satu, apa itu? Naik kereta api. Itulah tujuan si anak tadi yang dari kecil sudah melihat kereta api, kemudian muncul keinginan untuk ke seminari supaya bisa naik kereta api.
Saudara-saudari, si anak kecil yang dulu menangis karena ingin naik kereta api, sekarang berdiri di hadapan Anda. Itulah saya. Tidak pernah sejak kecil saya itu ingin jadi Romo. Tetapi itulah cara Tuhan yang menunjukkan bagaimana Dia rahmatnya bekerja. Maka saudara-saudari, saya ingin menggarisbawahi dari apa yang dikatakan oleh Bapa Suci kita, bagaimana Tuhan bisa menggunakan motivasi sekonyol apapun, seperti sekadar ingin naik kereta api tadi untuk perlahan-lahan memanggil dan memproses seseorang. Maka inilah sebuah proses. Bapak Suci mengatakan panggilan itu sebuah proses, butuh keterbukaan. Maka harapannya juga ini yang di depan kita ini juga, semoga juga dengan cara-cara ini mereka juga mulai tersapa, mulai juga untuk ada keinginan juga dengan cara-cara sederhana ini kita menanamkan dalam diri mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua terus-menerus berjuang, terus berproses. Terlebih kami juga para gembala, para biarawan-biarawati, ini juga ibarat bangunan yang masih terus-menerus perlu dibentuk. Dan Bapak Suci mengajak kita untuk meneladani Santo Yosef, untuk terus melangkah dan percaya kepada Tuhan meskipun seringkali jalannya masih gelap. Oleh karena itu saudara-saudari, di minggu panggilan ini mari kita juga saling mendoakan. Tegurlah kami bila langkah kami mulai tersesat. Doakan agar kami juga perlahan semakin mirip dengan Sang Gembala yang baik dan menjauh dari mental orang upahan. Dan akhirnya sadari juga bahwa kita semua adalah gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita rawat relasi batin kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita agar kita sungguh menjadi pribadi yang diberkati dan terus memberkati. Maka nanti setelah misa silahkan juga untuk mengenal lebih dalam para suster, bruder, frater, diakon yang hadir di sini untuk lebih juga saling mengenal satu dengan yang lain supaya kita juga semakin saling mendukung, menguatkan satu dengan yang lain. Nanti di plaza silahkan untuk berdinamika bersama, berproses bersama di dalam momen yang istimewa ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Yesus. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan kebenaran dan keadilan di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung dalam masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus pada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan disingkirkan di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dengan setia kepada Kristus. Dan semoga saudara-saudara yang kehilangan imamnya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak sampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semua keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami sebab kami percaya kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tiada emas dan perak
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kepadamu. Sudilah Engkau terus-menerus membarui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dan kami kenangkan hari ini, Dr. Anne Marita Swani dan Bapak Matius Alianto, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka ke dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Terima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih padamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para kudus Allah, doakanlah kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Jadwal ibadat dan misa dalam minggu ini. Ibadat adorasi Jam Kudus hari Kamis tanggal 30 April pukul 18 di gereja. Misa Jumat pertama hari Jumat tanggal 1 Mei pukul 8 pagi di gereja. Dalam misa ini akan kita buka bulan Maria dengan mengadakan perarakan dan pemberkatan patung Bunda Maria dari 18 lingkungan. Pelayanan rutin sakramen tobat hari Sabtu pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pukul 16 sampai 17.30 di Kapel Santo Aloysius. Mulai tanggal 3 Mei, gereja kita mengadakan misa hari Minggu sore, tepatnya pukul 17. Dengan adanya waktu misa ini, semoga semakin banyak umat bisa terlibat dalam pelayanan liturgi dan juga semakin banyak umat yang terlayani. Informasi audisi atau seleksi persiapan Pesparani Provinsi Sumatera Selatan 2026 LP3KD Kota Palembang dalam rangka mempersiapkan kontingen terbaik untuk mengikuti Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mengundang seluruh umat Katolik dari paroki-paroki di Kota Palembang untuk mengikuti kegiatan audisi atau seleksi Pesparani pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Mei 2026 di SMA Safrus 3 Palembang. Rangkaian lomba yang dilombakan Mazmur, paduan suara, bertutur kitab suci, dan cerdas cermat kitab suci. Informasi pendaftaran dapat dilihat pada link pendaftaran yang telah dibagikan kepada pengurus lingkungan. Kursus persiapan perkawinan. Kursus diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei di Paroki Santo Yosef Palembang. Pendaftaran selambatnya tanggal 7 Mei. Bagi pasangan yang akan menikah dalam 6 bulan ke depan, wajib mengikuti kursus ini. Penerimaan dana minggu lalu. Misa hari Minggu Paskah 3 dan besar 12.700.000 kebutuhan gereja.
Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Ibu, Bapak, dan umat terkasih, dalam rangkaian kegiatan aksi panggilan hari ini. 1. Setelah misa, umat diundang untuk mengunjungi stan panggilan yang sudah disiapkan oleh para romo, bruder, FSGM, HK, MSC, dan Diosesan Palembang. 2. Di plaza, kita juga akan menyaksikan penampilan dari Bina Iman Anak yang tampil dalam acara OTD dan Bina Iman Remaja yang mendapatkan juara 3 dalam perlombaan dance 100 tahun Karitas. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Terima kasih untuk kebersamaan pada hari ini, khususnya para suster, bruder, frater yang berkenan hadir di paroki kami, San Prades, untuk bersama-sama berdoa dalam kesempatan hari doa dan panggilan sedunia di paroki ini. Tentu ini adalah salah satu cara kita bagaimana menyadari bahwa panggilan kekudusan itu hak atau kewajiban juga kita semua, bukan hanya para romo, suster, bruder, tetapi juga para bapak ibu keluarga. Karena dari bapak ibu keluarga itulah juga muncul panggilan-panggilan khusus, baik menjawab sebagai seorang imam, bruder, frater, atau suster. Dan dari keluarga itulah juga panggilan kekudusan itu ditumbuhkan. Maka hari ini kita pantas bersyukur boleh berkumpul bersama dalam Ekaristi bersama di tempat ini, dalam doa dan panggilan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tak lupa nanti setelah perayaan Ekaristi ini, seperti tadi disampaikan oleh anak kita akan menuju ke plaza. Di sana ada beberapa stan panggilan. Mereka-mereka yang tadi diperkenalkan oleh Romo Sigit juga membuka stand di sana. Ya, mewakili untuk mengenal mereka lebih dekat. Tentu karya-karya mereka juga bisa kita lihat dengan real, kita jumpai juga di sekitar kita. Tetapi pada hari ini secara khusus kita mengadakan itu. Itu saja yang saya sampaikan, dan tak lupa untuk anak-anakku sekalian dengan baju yang khusus mendadak tiba-tiba seperti itu, semoga menjadi kenangan tersendiri yang kedepannya juga akan menjadi mungkin pelaku utama dan mungkin juga pendoa yang setia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita, khususnya juga bagi para petugas liturgi hari ini yang telah bertugas, para misdinar, lektor pemazmur, prodiakon, tata laksana, juga kor dari para suster Karitas. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Juga organisnya suster siapa itu? Juga tim multimedia yang juga terus-menerus membantu kita untuk memperlancar perayaan Ekaristi kita. Terima kasih kepada seksi panggilan paroki yang juga telah mengakomodasi kita untuk merayakan hari doa panggilan sedunia pada hari ini. Juga kepada anak-anak yang telah bersedia untuk memakai pakaian-pakaian khusus ini, terima kasih. Dan mari sekarang kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya.
Haleluya.